Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Anggun Oktarini. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan juga menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Komisi 12 DPR RI mendorong percepatan pemanfaatan liquefied natural gas atau LING sebagai solusi menjaga pasokan gas bagi industri di tengah penurunan produksi gas bumi nasional. Produksi gas bumi nasional dicatat terus mengalami penurunan. Kondisi ini berpotensi mengganggu daya saing industri dalam negeri jika pasokan gas sebagai sumber energi utama tidak segera diantisipasi. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI Doni Mariadi Ukon mendorong pemerintah mempercepat pemanfaatan liquefied natural gas atau LNG sebagai solusi jangka pendek. Doni Ukon mengatakan sejumlah lapangan utama penghasil gas bumi mengalami penurunan. Padahal kebutuhan gas di sektor industri terus meningkat. Menurutnya, penurunan ini sudah mulai terlihat dari turunnya produksi gas di Jawa Timur yang selama ini menjadi salah satu pemasok utama kebutuhan gas domestik. Selain itu, penurunan volume gas juga terjadi pada jaringan pipa South Sumatra West Java atau SSWJ 1 dan SSWJ 2. Satu-satunya alternatif yang paling cepat itu adalah dengan menggunakan LNG. Sebelum adanya peningkatan produksi produksi gas yang ada, maka kita antisipasi dengan LNG yang di regasification dan dimasukkan ke dalam pipa. Nah, ini konteksnya tinggal tanya nanti LNG dari mana. Karena sampai hari ini pemerintah masih melarang kita untuk import LNG. Yang kita manfaatkan adalah LNG yang ada saat ini, yaitu yang ada di Sulawesi, terutama yang ada di BP juga yang di Papua, dan juga sedikit dari Badak yang ada masih kita LNG. Di sisi hilir, Doni juga mendorong pemerintah memasifkan kembali program pembangunan jaringan gas rumah tangga atau JARGAS untuk menekan konsumsi LPG impor, terutama di kawasan permukiman padat penduduk yang secara teknis lebih efisien. Dari Kabupaten Bandung Barat, Alfat Rizky, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan renovasi Gor Turid di Mataram agar siap menjadi venue Pekan Olahraga Nasional 2028 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan ajang olahraga nasional. Jelang gelaran Pekan Olahraga Nasional atau PON 2028 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, Ketua Komisi 5 DPR RI Lasarus mendorong percepatan renovasi Gor Turide di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Meninjau langsung gor yang akan menjadi salah satu venue PON ini, ia menilai kondisi bangunan sudah tidak layak dan perlu segera direnovasi. Lasarus menilai opsi revitalisasi total dengan membongkar seluruh bangunan stadion tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu 2 tahun. Menurutnya, langkah renovasi gor yang dibangun di tahun 1980-an ini sudah tepat karena ketatnya waktu persiapan untuk menghadapi PON. Selain itu, besarnya anggaran revitalisasi yang mencapai 700 miliar rupiah tidak akan sanggup ditanggung APBD, sehingga diperlukan dukungan APBN dengan skema sharing biaya bersama pemerintah provinsi. Ia menekankan renovasi fasilitas utama khususnya lintasan atletik harus selesai sebelum pesta olahraga nasional tersebut berlangsung. Kita nanti akan bicara dengan Pak Gubernur, sebaiknya bagaimana kalau kita revitalisasi, kan kita robohkan semua ya, untuk membangun stadion dalam kondisi, dalam konteks stadion yang berkapasitas mungkin 20 atau 30 ribu atau 40 ribu penonton, memang ini mesti dirobohkan dulu. Nah, kalau kita robohkan dulu, waktu tidak cukup dalam 2 tahun. Tadi sudah dihitung-hitung, butuh dana kurang lebih 700 miliar. Lebih lanjut, Lasarus memastikan revitalisasi kawasan GOR seluas 11 hektar ini akan dilakukan setelah PON selesai, dengan dukungan infrastruktur seperti bandara internasional dan akses jalan yang sudah memadai. Ia optimis kawasan stadion ini bisa menjadi kawasan kompleks olahraga modern yang bisa digunakan untuk penyelenggaraan acara-acara internasional. Dari Nusa Tenggara Barat, Dadi Ramadan, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 2 DPR RI mendorong percepatan legalisasi aset rumah ibadah guna memberikan kepastian hukum atas tanah dan pencegahan potensi sengketa pertanahan di masyarakat. Untuk memberi kepastian hukum bagi rumah ibadah, Komisi 2 DPR RI menyerahkan sertifikat tanah atas rumah ibadah Pura Dalem, Desa Adat Panjer di Denpasar, Bali. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Zulfikar Arse Sadikin mengatakan, kepastian hukum atas tanah rumah ibadah ini penting
untuk mencegah sengketa tanah. Zulfikar menilai legalisasi aset di Bali memiliki nilai strategis karena wilayah ini merupakan salah satu daerah dengan tingkat permintaan lahan yang tinggi, sehingga aset yang belum memiliki legalitas berpotensi memicu tumpang tindih kepemilikan maupun sengketa lahan. Ia juga mengapresiasi langkah Kanwil BPN Provinsi Bali yang terus mengoptimalkan layanan jemput bola untuk mempercepat legalisasi aset. Menurutnya, pendekatan ini mempermudah masyarakat mendapatkan kepastian hukum atas tanahnya, sehingga potensi konflik pertanahan dapat diminimalkan. Tadi kita sempat bincang-bincang sebentar bahwa proses pensertifikatan aset Pemda dan aset masyarakat itu terutama di Bali berupa pura sangat mudah, bahkan jemput bola dan tanpa dipungut biaya. Prosesnya begitu memang sudah clear and clear, dinyatakan bahwa mereka ini menguasai, menggunakan, memanfaatkan, ada pemangkunya, langsung saja bisa diproses. Hingga saat ini, Kementerian ATR BPN mencatat lebih dari 2,03 juta bidang tanah di Bali telah terdaftar atau sekitar 95,4% dari total bidang tanah yang ada. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,94 juta bidang sudah memiliki sertifikat, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian. Dari Denpasar, Bali, Hendra Sunandar, TVR Parlemen melaporkan. Berbagai agenda strategi DPR RI terus dijalankan sebagai wujud pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan juga representasi untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan rangkaian agenda penting sepanjang sepekan mulai dari pengawasan isu lingkungan, penguatan diplomasi Parlemen ASEAN, hingga penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2025 hingga 2026. Informasi selengkapnya tetap di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Kembali bersama kami di TVR 17. Selama sepekan terakhir, DPR RI terus mengawal berbagai isu strategis baik di tingkat nasional maupun internasional melalui kerja-kerja parlemen yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan mulai dari menyerap aspirasi masyarakat, memperkuat layanan publik, mendorong kepastian hukum hingga memperkuat diplomasi parlemen di kawasan ASEAN. Seluruhnya menjadi bagian dari komitmen DPR RI dalam menjalankan amanat konstitusi. Dan berikut informasi selengkapnya agenda DPR RI selama sepekan. Komisi 12 DPR RI menerima audiensi perwakilan masyarakat Kabupaten Sarolangun, Jambi yang mengadukan dugaan pencemaran lingkungan dan persoalan perizinan operasional yang diduga dilakukan pabrik kelapa sawit PT Samudra Mahkota Mas. Sebelumnya, Komisi 12 DPR RI telah berkomunikasi dengan pemerintah daerah Jambi. Namun hingga lebih dari 3 bulan, Pemda belum bisa menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga perlu adanya peninjauan langsung kondisi masyarakat pekan depan untuk memperoleh informasi lengkap sebelum menentukan langkah lebih lanjut.
DPR RI menggelar rapat paripurna dengan beberapa agenda pembahasan, di antaranya pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia, serta pendapat fraksi-fraksi terhadap RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai usul inisiatif Komisi 5 DPR RI. Pada akhir rapat paripurna, Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyampaikan pidato penutupan masa persidangan 5 tahun sidang 2025-2026, sekaligus menandai masa reses yang berlangsung mulai tanggal 22 Juli hingga 13 Agustus 2026 mendatang. DPR RI menggelar penyelenggaraan pertemuan ke-17 AIPA Kaukus 2026 yang diselenggarakan secara hybrid di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Forum Parlemen se-Asia Tenggara ini membahas berbagai isu strategis kawasan, termasuk respon terhadap rivalitas geopolitik dan penguatan sentralitas ASEAN. Sidang yang mengusung tema The Role of Parliament in Strengthening Asian Centrality in Navigating Complex Global Challenges menjadi langkah diplomasi konkret parlemen negara anggota ASEAN untuk menghadapi dinamika global. Rangkaian pertemuan ini dipimpin langsung oleh Ketua BKSAP DPR RI Syahrul Aidi Ma'azat yang bertindak sebagai Chairperson of the 17th AIPA Caucus. Pada kunjungan kerja ke Denpasar, Bali, Komisi 2 DPR RI menyerahkan sertifikat tanah atas rumah ibadah Pura Dalem, Desa Adat Panjer. Hal ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum bagi rumah ibadah di sengketa lahan. Hingga saat ini, Kementerian ATR BPN mencatat lebih dari 2,3 juta bidang tanah di Bali telah terdaftar atau sekitar 95,4% dari total bidang tanah yang ada. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,94 juta bidang sudah memiliki sertifikat, sementara sisanya masih dalam proses penyelesaian. Pemirsa, perubahan iklim telah menjadi tantangan lintas negara yang dampaknya semakin nyata dirasakan masyarakat ASEAN. Dan karena itu, AIPA Kaukus ke-17 yang digelar di DPR RI menetapkan isu perubahan iklim sebagai salah satu fokus pembahasan guna memperkuat komitmen Parlemen ASEAN dalam mendorong kebijakan yang adaptif, berkelanjutan, dan juga kolaboratif. Informasi selengkapnya usai jeda. Tetap bersama kami di TVR 17. Bahwa saya demi Allah saya bersumpah dan seadil-adilnya periode keanggotaan DPR RI hingga saat ini, yaitu terdapat 126 undang-undang yang telah selesai dibahas DPR RI. Terima kasih rekan Elisa dan juga Danida. Pemirsa,
Pemirsa, melalui diplomasi parlemen, AIPA diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya memperkuat kerja sama antar regional, tetapi juga menjadi landasan aksi nyata menghadapi krisis iklim di kawasan. Informasi selengkapnya berikut laporan rekan kami Nazia Sudirja dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Baik pemirsa TVR Parlemen, seperti diketahui bahwa DPR RI pada kali ini menjadi tuan rumah dari pergelaran AIPA Kaukus ke-17 dan seperti yang Anda ketahui bahwa AIPA ini akan mengusung tema berbagai isu penting global yang dibahas dalam AIPA Kaukus ke-17. Untuk membahas lebih lanjut seperti apa isu-isu penting tersebut yang akan dibahas pada AIPA Kaukus ke-17 kali ini telah hadir bersama kami Bu Iren Yusiana Roba Putri ya Bu. Ini beliau adalah anggota BKSAP yang menjadi delegasi dari AIPA Kaukus ke-17. Baik Bu, terkait dengan isu penting global yang dibahas pada AIPA kali ini salah satunya adalah perubahan iklim. Nah, kami ingin tahu nih kenapa perubahan iklim itu selalu digaungkan dalam pertemuan-pertemuan parlemen internasional nih Bu? Terkhusus untuk AIPA kali ini karena kita ketahui bahwa ASEAN itu berada di wilayah tropis dan kepulauan sehingga menjadikan ASEAN menjadi salah satu kawasan yang paling rawan terkait dengan perubahan iklim. Nah, sehingga tema perubahan iklim ini menjadi salah satu tema prioritas kita pada pertemuan AIPA Kaukus ke-17 kali ini karena kita memandang bagaimana kita perlu komitmen bersama untuk menjaga ketahanan kawasan terkait dengan perubahan iklim ini gitu. Di sisi yang lain kita juga perlu komitmen bersama bagaimana caranya untuk pendanaan terkait dengan mitigasi perubahan iklim ini atau climate finance. Itu yang menjadi salah satu prioritas yang dibahas di dalam AIPA ke-17 AIPA Kaukus ke-17 kali ini di Jakarta. DPR RI kan juga menyampaikan bahwa Indonesia tengah mengharmonisasikan regulasi mengenai perlindungan lingkungan hidup dengan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Perubahan Iklim. Lantas seberapa penting sih Bu payung hukum ini bagi tata kelola perubahan iklim di Indonesia dan apa manfaat yang akan dirasakan langsung oleh masyarakat kita? Ya, saya memandang bahwa rancangan Undang-Undang PPI ini ya menjadi milestone yang sangat strategis bagi Indonesia sendiri. Kenapa? Karena selama ini perencanaan ataupun hukum yang berkaitan dengan iklim itu tersebar di berbagai sektor. Ada di sektor energi, ada di sektor kehutanan, pertanian dan lain sebagainya. Tetapi dengan adanya undang-undang ini menjadikan ini payung hukum yang sangat kuat. Tentu harapannya ke depan masyarakat mendapatkan dampak yang sangat baik karena kita bisa mengintegrasikan secara nasional perencanaan ataupun pengelolaan yang terkait dengan perubahan iklim ini bisa dari nasional sampai di daerah sehingga juga saya melihat bahwa dari aspek perencanaan secara anggaran ataupun pengawasan ini juga menjadi lebih fokus dan harapannya tentu karena kita melihat bahwa climate change ini sesuatu tantangan yang tidak bisa dihindari, Indonesia bisa sangat siap di dalam mengantisipasi ataupun memitigasi dampak-dampak buruk yang bisa terjadi atas perubahan iklim tersebut. Nih Bu, perubahan iklim itu kan paling dirasakan oleh kelompok rentan seperti nelayan kita, petani, kemudian perempuan, orang tua dan juga anak-anak. Ini langkah legislatif apa saja yang akan dilakukan oleh DPR RI ini untuk sebagai perlindungan bagi kelompok rentan ini dari dampak yang perubahan iklim ini Bu? Ya, saya sangat setuju sekali bahwa perempuan, anak, disabilitas, teman-teman disabilitas dan juga masyarakat adat, masyarakat minoritas itu menjadi yang paling terdampak terkait dengan perubahan iklim ini. Walaupun saya juga meyakini mereka adalah penyumbang paling kecil terkait dengan emisi dan oleh karena itu negara harus hadir untuk melakukan perlindungan semaksimal mungkin bagi mereka melalui legislasi yang saya pikir itu yang mengandung membawa prinsip pengarus utamaan gender dan inklusif ya. Saya pikir itu yang menjadi prinsip yang harus dipertahankan. Selain itu saya juga melihat bahwa keberadaan nelayan tradisional dan juga masyarakat adat harus mendapatkan ruang di dalam pelaksanaan undang-undang ini dalam artian bahwa mereka juga memiliki hak gitu ya terkait dengan tata kelola kawasan laut ataupun juga hutan-hutan adat yang
saya percayai ini juga bisa kita lakukan secara bersama, terintegrasi untuk menyelamatkan lingkungan kita. Jadi saya pikir legislasi kita, perundang-undangan kita juga harus mengadopsi apa yang telah menjadi kesepakatan di AIPA dalam WAIPA Forum, yaitu adalah pengarus utamaan gender itu sendiri dan juga inklusif ya, jadi sangat responsif terhadap kebutuhan gender, dan yang terutama adalah menerapkan prinsip dari SDGs nomor 5 tentang keadilan gender. Jadi saya pikir legislasi kita juga harus menjawab tantangan zaman dan juga harus mengakomodir terkait dengan resolusi-resolusi ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah kita sepakati baik itu di kawasan maupun secara global. Terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, itu tadi wawancara saya dengan Ibu Iren Yusiana Roba Putri terkait dengan isu penting yang dibahas dalam AIPA Kaukus ke-17 kali ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, kembali ke rekan kami di studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetap bersama kami di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokoknya mah. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Masih dalam pembahasan bersama kami di TVR 17, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan bersama rekan kami Zia Ulbar. Silakan Zia. Baik, terima kasih Anggun dan pemirsa, mari kita simak berita apa saja yang menjadi headline di media online pada hari ini. Di berita pertama yang menjadi headline di media online yaitu Ketua BAM DPR RI dorong pembentukan Badan Pengelola Kopi untuk perkuat ekspor. Dapat Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Ya, di sini Ketua Badan Akuntabilitas Masyarakat DPR RI Ahmad Heriawan dorong pembentukan Badan Pengelola Kopi sebagai langkah strategis untuk memperkuat daya saing kopi Indonesia di pasar global. Lembaga khusus tersebut dapat mengintegrasikan tata kelola industri kopi, mulai dari pembinaan petani, peningkatan kualitas produksi, hingga penguatan promosi dan akses pasar ekspor. Upaya ini dinilai penting mengingat Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah komoditas nasional. Melalui fungsi pengawasan dan legislasi, DPR RI berkomitmen mendorong kebijakan yang mampu memperkuat ekosistem industri kopi nasional secara berkelanjutan. Pembentukan Badan Pengelola Kopi diharapkan dapat menjadi penghubung yang efektif antara pemerintah, pelaku usaha, dan petani dalam merumuskan strategi pengembangan sektor kopi. Dengan sinergi yang kuat, Indonesia tidak hanya mampu meningkatkan volume ekspor, tetapi juga memperluas pangsa pasar internasional serta meningkatkan kesejahteraan para petani kopi di berbagai daerah. Kita beralih ke berita selanjutnya yang menjadi headline di media online yaitu konten hoax diduga sengaja diskreditkan DPR.
Puan ajak seluruh bangsa jaga persatuan. Dapat kembali Anda saksikan di layar Anda saat ini pemirsa. Di sini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengajak seluruh elemen bangsa untuk tidak mudah terprovokasi oleh penyebaran konten hoax yang diduga sengaja dibuat untuk mendiskreditkan DPR RI dan memecah belah persatuan. Di tengah derasnya arus informasi di ruang digital, masyarakat diimbau untuk selalu mengedepankan sikap kritis dengan memverifikasi setiap informasi sebelum mempercayai maupun menyebarluaskan. DPR RI menilai menjaga ruang publik yang sehat merupakan tanggung jawab bersama demi memperkuat kualitas demokrasi. DPR RI menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan secara transparan serta terbuka terhadap masukan masyarakat. Ajakan menjaga persatuan menjadi semakin penting mengingat tantangan disinformasi dapat mengganggu kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan merusak kohesi sosial. Dengan semangat kebersamaan, DPR RI berharap seluruh komponen bangsa dapat bersinergi melawan hoax, memperkuat literasi digital, serta menjaga persatuan dan kesatuan sebagai fondasi utama pembangunan nasional. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu terkait Ketua BAM DPR RI dorong pembentukan Badan Pengelola Kopi untuk perkuat ekspor. Serta konten hoax diduga sengaja diskreditkan DPR. Puan ajak seluruh bangsa jaga persatuan. Sekian dari saya, Zia Ulbar. Kembali ke rekan Anggun. Terima kasih rekan Zia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional yang hadir pada hari ini, dan segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Anggun Oktarini beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.